Ya, kita bisa mulai ya. Ya, selamat siang rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025, kami dari Polres Metro Jakarta Timur merilis hasil kinerja anggota kami terkait dengan adanya peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau pencurian dengan pemberatan. Adapun laporan polisi yang mendasari kasus ini adalah laporan polisi pada tanggal 26 Februari 2025, di mana kami sampaikan bahwa laporan polisi ini dibuat oleh pihak Pusat Polres Metro Jakarta Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus yang sudah kami sampaikan tadi. Awal mulanya kasus ini kami sampaikan juga korban adalah saudara CS umur 69 tahun. Sedangkan pelakunya atau tersangka adalah saudara ZA alias A umur 35 tahun. Awal mulanya kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 09.00. Korban pamit dari istrinya yang berinisial PTS dari rumah mereka di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cipete, untuk ke lokasi proyek, di mana korban ini memiliki proyek pada hampir jam 10, korban sudah berada di sekitar TKP di Jalan Pemuda Rawamangun. Dan korban bertemu dengan tersangka ZA, dan kebetulan memang tersangka ZA ini dipercaya korban untuk mengawasi pekerja yang ada di proyek tersebut. Jadi ZA ini merupakan orang kepercayaannya dari korban, sampai ATM pun, nomor PIN pun diberitahukan oleh korban kepada tersangka untuk mengambil uang untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para tukang. Sesampainya korban di TKP, korban berbincang-bincang dengan tersangka, kenapa para karyawan, pekerja kuli yang ada di situ mereka mogok kerja. Bercerita panjang dan juga ada barang-barang yang hilang seperti pahat, beton, dan lain-lainnya hilang, sehingga korban berinisiatif untuk mengajak tersangka ke polisi untuk melapor kejadian pencurian tersebut. Namun tersangka menolak untuk pergi ke polisi dengan catatan apabila korban membayar gajinya sebulan sebesar Rp900.000. Pada saat itu korban berargumentasi dengan tersangka dan terus mengajak tersangka untuk ke pihak kepolisian untuk melapor keadaan yang terjadi di proyek tersebut. Dan selanjutnya tetap tersangka menolak dan akhirnya korban naik pitam dan menggampar atau memukul tersangka satu kali kena bagian pipinya, dan yang kedua kali mau dipukul ditangkis oleh tersangka dan akhirnya korban terpeleset dan jatuh. Setelah korban ini jatuh, korban berdiri dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada tersangka bahwa kamu adalah karyawan saya, kamu lain-lainnya.
sehingga dan korban juga berusaha untuk mau memukul lagi tersangka, dan tersangka berusaha untuk menghindar dari korban dan akhirnya terjadi dorongan oleh tersangka dan yang menyebabkan korban terjatuh. Nah, disitulah yang mengakibatkan korban tidak bergerak dari tanggal 16 sekitar jam 10 pagi. Kejadiannya itu tepatnya sekitar jam 10 pagi. Selanjutnya karena korban tidak bergerak, tersangka membiarkan korban dan melakukan aktivitasnya layaknya kuli bangunan dan mengawasi proyek di situ. Mereka berdua sendirian di situ. Selanjutnya sekitar sore hari, tersangka mengecek lagi keberadaan korban apakah masih bernyawa atau tidak. Dan selanjutnya dicek oleh tersangka bahwa korban sudah tidak lagi bernyawa. Dan masih korban membiarkan tersangka di TKP. Pada keesokan harinya, tersangka mengecek lagi korban dan selanjutnya menyeret korban ke belakang proyek dan memasukkan korban di bekas saluran air yang di proyek tersebut. Dan tanggal 18, esok harinya lagi, tanggal 18 Februari, korban mau ngecek lagi, dan selanjutnya karena sudah 2 hari korban meninggal dunia, tersangka akhirnya melihat ada lalat yang sudah mulai mengerubungi korban. Selanjutnya tersangka menutup korban dengan pasir dan membuat cor, adukan semen, dan selanjutnya mengecor korban. Setelah dicor dan selanjutnya korban menutup lagi dengan bata yang ada di situ dan menutup secara rapi korban pada saat itu. Tanggal 19 selanjutnya tersangka pulang ke rumah orang tuanya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Dari tanggal 19 sampai tanggal 24, tersangka berada di rumah orang tuanya. Tapi kami jelaskan juga bahwa pada tanggal 17 itu, korban sudah mengambil uang di ATM, bukan korban, tersangka sudah menarik uang tunai dan juga mentransfer uang dari ATM korban ke ATM tersangka. Itu sebesar dia mentransfer 64 juta dan dia menarik tunai sebesar 2.500.000. Itu tanggal 17 sekitar sore hari jam 15.00 dan selanjutnya tanggal 17 itu juga sekitar malam hari 19.00 pelaku menarik uang dari ATM-nya dan uang yang tadi milik korban itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita kembali pada saat pelaku berada di rumah orang tuanya sampai tanggal 24 Februari, selanjutnya dia kembali ke Jakarta. Dia kembali ke Jakarta seakan-akan dia masih mau melakukan kerjaannya sebagai kuli bangunan di proyek tersebut. Dan tanggal 25 korban tiba di Jakarta dan tiba di proyek, bersih-bersihkan proyek sebentar, dan selanjutnya tanggal 26 penyelidik Polres Metro Jakarta Timur berkoordinasi dengan pelapor, karena pada awalnya pelapor dalam hal ini adalah istri dari korban yang berinisial PTS tadi, pada tanggal 23 Februari sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan hilangnya suaminya. Karena dia merasa bahwa suaminya berangkat dari tanggal 16 sampai tanggal 23 itu tidak ada lagi komunikasi. HP-nya dimatikan sehingga tanggal 23 istrinya ini melapor ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari tanggal 23 itu penyidik mulai melakukan analisa dan penyelidikan dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi. Memang mulai dari CCTV,
Memang benar tanggal 16 Februari itu sekitar jam 9 sampai jam 10 itu korban datang ke proyek dan selanjutnya tidak terlihat lagi di CCTV korban keluar ataupun meninggalkan dari proyek tersebut. Nah, dari situlah penyidik mulai melakukan analisa dan mencurigai orang yang berada di dalam TKP itu, dan ternyata memang hanya satu orang yang berada di TKP, yaitu tersangka dalam hal ini adalah berinisial ZA. Selanjutnya para penyidik melakukan pemancingan dan mengecek keberadaan yang bersangkutan, dan kebetulan pada tanggal 26 tersebut si tersangka menghidupkan HP korban dan mau datang ke rumahnya istri korban untuk mengecek dan mau meminta bahan terkait dengan ada pekerjaan. Dari situlah mulai dilakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan. Saat ini korban sudah digali, kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk cornya diangkat dan korban ditemukan, dan sekarang ini korban berada di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau pasal 363 KUHP. Ancaman pidananya tertinggi adalah 15 tahun penjara dan terendah adalah 7 tahun penjara. Barang bukti yang dapat kita sita antara lain adalah 1 buah puing batu behel, terus pacul yang digunakan untuk mengaduk semen, juga baju, dan juga handphone, serta ATM milik korban, dan juga CCTV yang kami dalam proses penyitaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Selamat siang, Pak. Ya. Saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ini ingin menanyakan untuk elaborasi saja terkait kenapa si korban ini sudah berapa lama tersangka ini bekerja dengan korban? Kan sudah sampai memberikan PIN dan dan rekening ya. Untuk bisa ini sudah berapa lama si tersangka ini bekerja dengan korban? Kalau dilihat dari kepercayaannya kayaknya sudah lama. Ini pertama. Yang kedua, tadi katanya ada mogok kerja ya Pak ya, mogok kerja dari pegawai-pegawai atau tukang-tukang yang lain, itu alasannya kenapa? Apakah memang karena gajinya juga tidak dibayar atau seperti apa? Melihat dari jumlah uangnya kayaknya tidak mungkin. Apakah mungkin ada penggelapan dari tersangka sendiri? Terus yang ketiga Pak, waktu kembali lagi ke Jakarta ke rumah istrinya, apakah tersangka masih istilahnya pura-pura nggak tahu ya, atau misalnya tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan istrinya sehingga dia memberanikan diri datang ke istrinya untuk meminta bahan bangunan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami jawab yang pertama bahwa tersangka mulai kerja bersama dengan korban itu sejak tahun 2023. Dari situlah tersangka dipercaya oleh korban untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para kuli bangunan yang ada di situ. Yang berikutnya, yang kedua, kuli bangunan melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayarkan oleh korban. Ya, gaji yang belum dibayarkan sehingga melakukan mogok kerja. Oke. Tunggunya bro. Untuk jumlah kuli bangunan itu masih dalam pengecekan lebih lanjut ya. Berikutnya terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ke rumah istri daripada korban, dalam hal ini bahwa dia berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan suaminya. Ya. Keberadaan dari suami daripada istri tersebut atau dalam hal ini korban.
Jadi dia berpura-pura dia tidak mau ada kecurigaan dari istri korban. Istri korban dengan HP milik korban atau HP milik ZA, Pak? Jadi dia datang ke rumah korban untuk mau memperbaiki tower. Seakan-akan dia mau mendatangkan tukang untuk membantu istri korban lah ya di daerah daerah Cipete, seperti itu. Pada saat dia datang, belum sempat korban menanyakan keberadaan suaminya ya pada saat itu, tapi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Iya, ditangkapnya di rumah korban, di rumah istri korban ya, di daerah Cipete. Iya, ada yang bertanyakan? Iya, silakan. Tes. Izin Pak Faudi dari detik.com. Izin mau menegaskan lagi terkait motif dari tersangka apa? Apakah memang benar karena kecewaan tadi belum dibayar? Kemudian tadi sempat menarik uang dari korban, itu uangnya dipakai untuk apa aja ya Pak dari tersangka ini? Dan kemudian saat melakukan pengecoran dengan korban itu si tersangka terinspirasi dari apa gitu Pak? Atau memang dia spontan saja atau seperti apa? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan motif daripada pembunuhan. Yang pertama motifnya adalah sakit hati karena korban ditampar oleh pelaku ditampar oleh korban sehingga pelaku sakit hati dan spontan yang bersangkutan melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan. Berikutnya terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh korban, uang yang ditransfer sebesar 64 juta dan 2,5 juta yang diambil cash. Dan selanjutnya kan sekitar jam 19.00 itu si pelaku juga mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Uang itu dipakai untuk keperluan pelaku, dia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jawa Tengah dan keperluan sehari-hari. Berikutnya terkait dengan apa yang satu terakhir? Terkait dengan tindakan dia mengecor korban itu adalah tindakan spontanitas karena yang korban sudah dikerumuni oleh lalat-lalat. Karena dia sudah pastikan bahwa korban meninggal dunia, dia kan awalnya dia seret dulu. Dari tanggal 16 itu dia seret. Sore hari dia sudah seret ke belakang dan diletakkan di daerah di selokan air, bekas selokan air. Setelah tanggal 18 itulah dia mulai melihat bahwa sudah mulai dikerumuni oleh lalat-lalat sehingga mulai bau, sehingga dia spontanitas dia tutup dengan pasir dan selanjutnya dia membuat adukan cor dan melakukan pengecoran terhadap keberadaan mayat itu sendiri atau korban itu sendiri. Ada lagi yang bertanyakan, Mas? Terima kasih, selamat siang. Saya Rapolo dari media nasional.id. Ini luar biasa nih kinerja Polres Jakarta Timur ya. Pelaporan itu orang hilang tanggal 23 Februari dan tersangka ditangkap tanggal berapa Pak? 26. Itu yang nangkap siapa Pak? Kenapa? Yang nangkap itu siapa? Pihak Polres Metro Jakarta Timur. Langsung atau ada orang lain yang menyerahkan? Tidak. Hasil penyelidikan dan analisa serta ada teknik-teknik penangkapan penyelidikannya dan Polres Metro Jakarta Timur, Buser Polres Metro Jakarta Timur melakukan penangkapan di keberadaannya di tepat di rumah korban. Rumah korban ya Pak. Tanggal 26 ya Pak. 3 hari dari laporan orang hilang ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Berarti kita berkembangan kinerja Polri cepat ya dalam menangani kasus ini. Kan ada nggak kemungkinan tersangka lain Pak? Jadi sementara ini masih pendalaman ya. Karena sementara yang tertera dan hasil analisa yang di TKP
masih terlihat hanya tersangka dan korban di TKP. Hasil analisa CCTV. Baik, terima kasih Pak. Thank you. Sampai saat ini belum ada indikasi pelaku menggunakan narkotika ataupun minuman keras. Jadi dia melakukan secara sadar. Ya, tidak ada tekanan. Yang tadi saya bilang motifnya adalah sakit hati. Ya, silakan. Selamat sore, Johan dari faktual.net. Komandan, apakah ada motif lain atau ada pengembangan berikutnya? Apakah sampai saat ini baru motif sakit hati? Berarti kan spontanitas dan nampaknya pelakunya tunggal gitu ya. Apakah ada pengembangan atau motif yang lain kira-kira? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kasus ini masih dalam pengembangan, tidak menutup kemungkinan ada kemajuan dari penanganan kasus ini. Yang pasti sampai saat ini kami dari penyidik Polres Metro Jakarta Timur baru menetapkan satu tersangka sesuai dengan analisis daripada alat bukti yang kami kumpulkan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.